Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang latihan perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik negara. Jadi di sini ada soal pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor. Di sini juga sudah diketahui kondisinya, yaitu ada Satker KPKNL Sorong yang merencanakan untuk mengadakan tanah seluas 500 meter persegi untuk dibangun kantor tiga lantai seluas 300 meter persegi di atasnya. Nah, data-datanya juga sudah diketahui bahwa KPKNL belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri. Jadi selama ini KPKNL-nya menempati kantor dengan cara sewa pada ruko di Jalan Antasari 56 Sorong, kawasan Pelabuhan. Nah, di sini juga diketahui komposisi dan strukturnya. Yang pertama ada eselon 3 sebagai kepala kantor, jumlahnya 1 orang. Eselon 4 bukan kepala kantor atau pejabat fungsional golongan 4, ada 4 orang. Dan yang terakhir ada pelaksana atau pejabat fungsional golongan 3 ke bawah, ada 25 orang. Jadi jumlah pegawai yang ada di KPKNL Sorong ini ada sejumlah 30 orang pegawai. Nah, di sini juga diketahui bahwa target layanan publik yang perharinya yang datang ada 60 orang. Lalu KDB atau koefisien dasar bangunan yang berlaku adalah 70%. Nah, lalu ada ini juga berdasarkan ketentuan bahwa KPKNL Sorong eselon 3, maka jenis bangunannya adalah maksimal bertingkat 4. Nih, maksimal bertingkat 4. Ini ada standar bangunannya sendiri-sendiri. Kalau misalkan di PPT, kalau nggak salah itu, bentar. Nah, ini standar ketinggian gedung perkantoran itu, kalau misalkan tipe A artinya dia lembaga tinggi negara, dan tipe B yang artinya dia kementerian itu maksimal ada 80 lantai. Lalu tipe C dan tipe D yaitu eselon 1 dan eselon 2 ada 8 lantai. Tipe E1, eselon 3 yang eselon 3 ini yang tadi kita yang di soal itu ada maksimal 4 lantai. Tipe E2, eselon 4 ada 2 lantai, maksimal 2 lantai. Lanjut, jadi ketentuan KDB atau koefisien dasar bangunannya berdasarkan peraturan daerah yaitu 70% yang ini tadi ya sama. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka Satker KPKNL Sorong mengajukan usulan BMN berupa besaran luas tanah dan atau bangunan yang direncanakan akan diadakan. Nah, jadi kita itu disuruh sebagai pengurus BMN yang bertugas pada KPKNL Sorong, maka kita harus melakukan perhitungan item-item usulan perencanaan kebutuhan pengadaan tanah dan bangunan sebagai berikut. Kita diminta untuk mencari luas neto bangunan berdasarkan SBSK, lalu kita juga disuruh untuk menghitung luas bangunan bruto, lalu ada luas dasar bangunan. Nah, luas dasar bangunan ini kalau misalkan di soal tidak diketahui jumlah lantainya, kita bisa memakai jumlah maksimal atau standar yang sudah ditetapkan. Kayak misalkan tadi kan, kalau di sini kan udah ditetapkan ya, ada 3 lantai. Nih, 3 lantai seluas 300 meter persegi. Nah, kalau misalkan 3 lantai ini tidak diketahui, maka yang kita pakai adalah 4 lantai, karena standarnya ada 4 untuk eselon 3. Lalu kita juga harus diminta untuk menghitung luas minimum lahan, dan yang terakhir kita diminta untuk menghitung luas maksimum lahan. Kita pakai Excel aja ya. Nah, bentar. Jadi yang pertama, kita kan diminta untuk mencari luas, yang pertama, luas bangunan neto
atau berdasarkan SDSK. Luas bangunan itu sama dengan rumusnya itu adalah jumlah dari standar luas ruang kerja dikali dengan jumlah pegawainya, lalu ditambah dengan jumlah luas ruang fasilitas. Nah, di sini kita cari dulu standar luas ruang kerjanya. Yang pertama, luas ruang kerja eselon 3 sebagai kepala kantor. Di sini sudah dijelaskan juga standar luas ruang kerja. Karena yang pertama adalah eselon 3 kepala kantor, luas ruang kerjanya yaitu sebesar 37 meter persegi. 37 meter persegi. Yang kedua ada eselon 4. Bukan kepala kantor. Eselon 4 bukan kepala kantor. Di sini standar luas ruang kerjanya ada 11 meter persegi. 11 meter. Karena dia ada 4 orang, maka kita kali 4. Jadi totalnya adalah 44 meter persegi. Selanjutnya ada golongan 4. Karena golongan 4 ini nggak ada jumlah orangnya, maka langsung aja ke pelaksana atau pejabat fungsional golongan 3 ke bawah. Javum golongan 3 ke bawah. Standarnya ada ini. Luas ruang kerjanya ada 11 meter persegi. Karena jumlahnya ada 25 orang, maka 11 dikali dengan jumlah pegawai, jadi hasilnya 275 meter persegi. Nah, sekarang kita masukkan ke luas bangunan neto. Standarnya udah diketahui. Ini sama aja ya, standar luas ruang kerja dikali pegawai. Kan tadi kan karena kepala kantornya ada 1 dikali 1. Karena eselon 4-nya ada 4, maka kita kali 4. Karena Javum golongan 3 ke bawahnya ada 25, maka kita kali 25. Jadi kita tinggal masukkan 37 ditambah dengan 44 ditambah dengan 275 ditambah dengan jumlah luas ruang fasilitasnya. Nah, kita nggak tahu nih jumlah luas ruang fasilitasnya karena nggak diketahui juga kan. Makanya di sini kita menghitung lagi berapa sih luas ruang fasilitasnya itu. Nah, oke, jadi luas ruang fasilitas itu juga ada standar-standarnya, standar perhitungannya. Ada di PPT juga. Nah, ini. Yang pertama, karena kita kepala kantornya adalah eselon 3, kita pakai ruang pertemuan atau aula pada unit eselon 3. Ruang pertemuan eselon 3. Ruang pertemuannya di sini standarnya ada 80 meter persegi. Lalu yang kedua ada ruang arsip
Nah, ruang arsip ini yaitu sama dengan 0,4 meter persegi dikali jumlah pegawai. 0,4 dikali dengan jumlah pegawainya, tadi kan ada 30 ya. Nih, jumlah pegawainya ada 30, maka kita kali 30. Jadi ruang arsipnya ada 12 meter persegi. Selanjutnya ada ruang fungsional. Ruang fungsional ini cara menghitungnya adalah 0,8 dikali dengan jumlah pegawai. Totalnya 24 meter persegi. Lalu ada toilet. Nah, toilet ini rumusnya adalah 5/25 dikali jumlah pegawai. Karena jumlah pegawainya kita adalah 30, makanya 5/25 dikali dengan 30. Ada 6 meter persegi. Jadi per toilet itu ada luasnya 6 meter persegi. Lalu selanjutnya ruang server. Ruang server ini rumusnya adalah 0,02 dikali jumlah pegawainya yaitu 30. Hasilnya 0,6 meter persegi. Tapi di sini ruang server itu ada minimal standarnya, yaitu minimalnya adalah 2 meter persegi. Jadi yang dipakai adalah 2 meter persegi. Ini pakai ini aja. Nah, selanjutnya setelah ruang server kita cari lobby. Lobby ini kita belum hitung dulu ya, kita hitung terakhir karena lobby ini rumusnya adalah 20 meter persegi dibagi 1000 meter persegi dikali luas neto yang tidak termasuk lobby. Jadi kita hitung dulu berapa luas neto tanpa lobby, setelah itu kita hitung berapa luas neto bangunan, neto gedung dengan lobby. Ini yang terakhir ada ruang pelayanan. Nah, ruang pelayanan ini kan dibeda-bedakan ya. Karena tadi di soal target layanan publiknya adalah 60 orang per hari, maka kita pakai MB ini. 25 sampai 100 pengunjung per hari, makanya ruang pelayanannya ada 75 meter persegi. Jadi total luas ruang fasilitas tanpa lobby itu sama dengan 199 meter persegi. Nah, kita udah tahu nih, ruang fasilitasnya ada 199. Nah, kita masukkan ini luas bangunan neto tanpa lobby ya. Berarti sama dengan 7 ditambah 44 ditambah 275 ditambah sama jumlah ruang fasilitasnya ada 199. Nah, ini meter persegi ini yang luasnya tanpa lobby. Nah, lalu kita mau ngitung berapa sih lobby yang ada di gedung tersebut. Nah, caranya yaitu 20 dibagi 1000 dikali dengan luas netonya. Nih, luas netonya. Nah, sama dengan 11,4 meter persegi. Oh, maaf. Berarti ini bukan tanpa lobby. Ini emang ruang fasilitas aja, jadi beda ruang fasilitas sama lobby. Jadi ya, lobby yaitu tadi 20 meter persegi dibagi 1000 meter persegi dikali luas neto yang tidak termasuk lobby, ini yang luas neto tanpa lobby.
Sekarang kita hitung luas neto dengan lobby. Caranya tinggal ditambah sama dengan luas bangunan neto tanpa lobby ditambah dengan luas lobby. Sama dengan ini hasilnya. Sama dengan 566,1 yang pakai lobby. Dengan lobby. Selanjutnya, kita udah tahu nih luas bangunan netonya. Nah, soal yang kedua ditanyakan yaitu luas bangunan bruto. Nah, luas bangunan bruto ini bangunan bruto. Rumusnya adalah yaitu luas bangunan neto dibagi dengan 1 minus LU. LU itu apa sih? LU itu adalah luas bangunan yang tidak dapat diutilisasi. Nah, LU ini juga udah ada standarnya sendiri, ada di slide 118 ya. 118. Nah, ini. Nah, ini. Karena kita termasuk bangunan tidak sederhana bertingkat rendah, karena kita tingkat 3, jadi kita pakai 25%. Jadi di sini LBB sama dengan LBN tadi yang pakai dengan lobby, total LBN-nya dibagi dengan 1 minus 25%. Nah, ini. Jadi luas bangunan brutonya ada 754,8 meter persegi. Lalu soal selanjutnya, kita menghitung luas dasar bangunan. Luas dasar bangunan. Rumusnya LDB yaitu LDB sama dengan LBB luas bangunan bruto dibagi dengan jumlah lantai. Jadi LDB sama dengan 754,8 dibagi dengan 3 karena di gedung itu ada 3 lantai. Nah, hasilnya 251,6 meter persegi. Selanjutnya, soal 4 yaitu kita disuruh nyari luas minimum. Nah, luas minimum ini rumusnya yaitu ini. Nah, luas minimum itu sama dengan luas minimum sama dengan LDB dibagi dengan koefisien dasar bangunan atau KDB. Tadi kan KDB-nya udah diketahui ya. KDB-nya ada 70% di soal nih. KDB yang berlaku adalah 70%. Nah, tinggal kita masukin aja luas minimum sama dengan LDB dibagi dengan 3. Hasilnya ini. Dibagi dengan 70%. Nah, kan KDB-nya ada 70%. Ini hasilnya ada 359,43 meter persegi. Dan soal terakhir, yaitu kita mencari luas maksimum. Rumus luas maksimum itu sama dengan 5 dikali luas minimum. Jadi luas maksimumnya sama dengan 5 dikali dengan luas minimumnya 359,43, hasilnya
1797,143 meter persegi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.